Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father, yaitu Rasul Paulus, menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong, ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, B.J. Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura, B.J. Lee bersama istrinya, Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Oh Yesus, kau kekuatan kami. Kekuatan di hidupku.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tolong saudara bisa menyiapkan roti dan anggur karena ini di awal bulan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan 9. Sementara kita juga nantinya akan ibadah secara offline. Tempat sedang kami persiapkan supaya saudara sungguh-sungguh nanti boleh mengalami sukacita karena kota kita sedang masuk pada level 2. Saya percaya Tuhan sudah berkehendak untuk kita boleh bersekutu kembali melalui ibadah tatap muka. Mari saudara siapkan roti dan anggur di minggu ini supaya nanti setelah pemberitaan kita boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kepadamu ya Bapa kami naikkan syukur atas kasih karunia-Mu semata kami boleh ada kami sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang bulan Agustus karena Tuhan sudah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mendapatkan pewahyuan yang daripada-Mu, supaya kami boleh menjalani kehidupan seturut dan sekehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita kembali, saudara bisa buka Alkitab saudara di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara atau atas cara demikian. Ataukah sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kata Tuhan Yesus. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi saat Yesus sedang mengajar. Nah, ketika dia sedang mengajar, ada di antara mereka yang tiba-tiba yang hadir di antara mereka itu memberitahukan kepada Tuhan Yesus tentang beberapa orang Galilea yang mati dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan darah binatang yang dikorbankan kepada Tuhan. Bisa jadi karena beberapa orang Galilea yang mati terbunuh ini atau dibantai oleh Pilatus memang kerap membuat pemberontakan atau kerap memberontak kepada pemerintahan Romawi, sehingga Pilatus sebagai penguasa pada saat itu mengambil tindakan untuk membinasakan mereka. Yang kedua, peristiwa itu kita jumpai Yesus mengungkap sendiri atas 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat atau kita mendengar sebuah peristiwa di mana seseorang atau beberapa orang mengalami kecelakaan, mengalami hal yang buruk, mengalami naas, bahkan kematian yang tidak wajar, sering pemahaman bahkan pendapat umum ketika melihat hal itu terjadi dengan mudah mengatakan bahwa semua karena orang tersebut berdosa. Dengan cepat kita bisa menghakimi seseorang ketika mengalami bencana itu, kita cepat-cepat sepertinya kita langsung memberikan vonis kepada mereka. Tentunya Allah menghukum mereka karena mereka hidup di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau memang hidup benar, seseorang hidup benar, hidup saleh, kita punya pemikiran bahwa orang itu pasti diluputkan, atau pasti orang itu dilindungi oleh Tuhan, atau pasti orang itu mendapat keselamatan dari Tuhan. Kita sering berpikir seperti layaknya pada umumnya orang dunia ini berpikir. Nah, kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memang peristiwa ini terjadi, tapi Tuhan tidak mengurus soal kematian seseorang atau bagaimana cara orang mati. Alih-alih dia menghakimi, Yesus mengatakan bahwa apa yang terjadi atas mereka tidak serta-merta karena dosa. Yesus justru menegaskan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Apa maksudnya? Memang saya percaya ketika kita hidup di dalam dosa, dosa membuat celah bagi kuasa kegelapan untuk masuk dalam kehidupan kita.
Dan kalau kita terus tanpa menyadari hal itu dan kita terus bergelimang dalam dosa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita telah membuka pintu untuk kuasa kegelapan masuk dalam hidup rumah tangga kita, masuk dalam hidup keluarga kita, dalam pekerjaan usaha kita. Sehingga jangan disalahkan ketika saudara mengalami kekacauan, ketika usaha saudara mulai berantakan, karena sesungguhnya celah pintu saudara buka sendiri ketika saudara berbuat dosa. Dosa adalah satu pintu untuk iblis boleh memiliki akses masuk dalam kehidupan kita. Nah, manakala kita hidup benar, kita sesuai dengan firman Tuhan, dan kita tidak melakukan dosa, saya percaya apapun yang buruk yang terjadi dalam hidup kita, pasti dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Jadi tidak serta-merta bahwa seseorang yang mengalami celaka, atau mengalami musibah, naas, kebinasaan, kematian, kita selalu punya konklusi karena orang tersebut telah berdosa kepada Tuhan dan Tuhan layak menghukumnya. Nah, mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan. Kan Yesus tadi berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan mati binasa dengan cara demikian. Artinya bahwa kematian, kemalangan, bencana dalam hidup seseorang tidak otomatis menunjukkan keberdosaan orang tersebut. Jadi saya ulang kembali, ketika kemalangan, naas, bencana, bahkan sampai kematian, tidak otomatis menunjukkan betapa berdosanya orang tersebut. Sebab Yesus mengatakan, sangkamu bahwa orang-orang Galilea yang lain itu lebih benar daripada yang mati dibunuh oleh Pilatus. Yesus berkata, tidak. Aku katakan sekali-kali tidak. Apakah 18 orang yang mati karena kejatuhan menara Siloam, bahwa orang-orang Yerusalem itu lebih baik atau tidak berdosa, atau orang-orang 18 ini mati lebih berdosa dari mereka? Yesus berkata tidak. Artinya tidak otomatis bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu menunjukkan betapa berdosanya orang tersebut. Yang kedua, daripada kita sibuk mengurusi dosa orang lain, lebih baik kita introspeksi diri. Pewahyuan yang Allah berikan kepada saya mengajarkan dari peristiwa ini, dari pengajaran Tuhan ini, bahwa daripada kita menilai kehidupan seseorang, lebih baik kita introspeksi, artinya kita mawas diri. Apa yang Yesus katakan benar. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian, cara yang sama seperti mereka mati. Jadi kehidupan mawas diri itu penting sekali. Kerap kali saya mendengar ada seseorang, ya bukan orang yang tidak lagi memiliki pengetahuan tentang Alkitab, tapi justru dia, saya berkata, sangat pandai daripada orang-orang seperti saya. Dan mereka mengatakan, ketika ada seseorang yang bercerai dan mereka kawin lagi, dia berani dengan lantang berkata, pasti dia masuk neraka. Pasti dia masuk neraka. Nah, bagaimana dengan dia sendiri? Saudaraku, kehidupan mawas diri itu penting sekali. Karena mawas diri atau introspeksi diri sendiri akan membawa sikap kehati-hatian kita terhadap segala bentuk ucapan, tindakan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Mawas diri akan membawa sikap kehati-hatian kita terhadap segala bentuk reaksi kita, ucapan kita, atau tindakan kita, perilaku kita kepada orang lain. Mawas diri adalah bentuk hidup semakin rendah hati. Kita tidak merasa diri selalu lebih baik
dan lebih unggul dari orang lain. Perhatikan apa yang dikatakan dalam bacaan tadi. Yesus berulang kali, 2 kali kita membaca, sangkamu. Bahwa orang-orang Galilea yang dibantai oleh Pilatus itu dosanya lebih besar daripada orang-orang Galilea lain. Sangkamu, 18 orang yang mati tertimpa menara Siloam, bahwa dosa mereka lebih besar daripada dosa orang-orang di Yerusalem. Kata sangkamu sesungguhnya atau sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang merasa dirinya lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Dengan lebih jelas, hanya orang-orang yang sombong, yang selalu hidup di dalam sangkaan terhadap sesama. Coba perhatikan, saudara menjumpai orang-orang yang begitu mampu secara finansial, secara materi, orang-orang yang sudah merasa diberkati Tuhan, seringkali beranggapan atau berasumsi bahwa orang-orang lain itu selalu begini, selalu begitu. Mereka membangun satu opini sendiri, sangkaan sendiri terhadap orang-orang yang apalagi orang itu mencurigakan. Hidup selalu diwarnai dengan sangkaan. Nah, kalau kita hidup sudah diwarnai dengan sangkaan, berarti saudara harus tahu, saudara harus introspeksi diri, mawas diri. Kemungkinan besar ada kesombongan di dalam hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara masih ingat tentunya apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan doa orang Farisi dan pemungut cukai. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu ketika dia berdoa, dia berdiri dan berdoa, dia mengatakan dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Sementara pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia hanya berkata, ya Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini." Apa jawab Yesus? Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Artinya, bahwa orang yang merasa dirinya unggul, orang yang gampang menghakimi orang lain, yang menilai orang lain, yang menaruh sangkaan kepada orang lain, saya berkata, mungkin doa-doamu juga tidak didengar oleh Tuhan. Kita harus belajar kerendahan hati dalam hidup kita. Karena itu mawas diri itu akan membentuk sikap hidup kita semakin rendah hati. Tidak memandang bahwa diri kita lebih baik dan lebih unggul dari orang lain seperti orang Farisi. Jangan terbiasa hidup dengan sangkaan-sangkaan yang buruk dengan orang lain. Beberapa hari yang lalu, saya kan masih punya anak rohani di Surabaya. Ketika dia mengalami kesulitan, saya memberitahu kepada dia, "Okelah, saya bisa membantunya." Lalu dia mengatakan, "Wah, enggak enak Pak, saya ini sudah sering mengecewakan, saya ini sering begini, sering begitu dengan Bapak, saya sering ini, sering itu." Saya berkata,
yang sudah tidak pernah aku pikirkan. Aku tidak pernah melihat kamu dari sisi keburukan, kejelekanmu. Setiap kita pernah salah, setiap kita pernah keliru. Tapi yang penting kamu harus mulai bangkit dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita menilai orang selalu buruk, saudara, itu tidak ada gunanya. Bahkan Tuhan selalu membenci kepada kita. Karena dengan kita menganggap orang lain lebih buruk, lebih berdosa dari kita, kita secara otomatis kita menganggap bahwa kita lebih benar, lebih unggul, lebih layak, dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak mengajar seperti itu. Doa-doa yang penuh dengan kerendahan hati selalu didengar oleh Tuhan. Tapi kalau doa kita selalu kita membanggakan diri kita, sehubungan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, tentunya Tuhan tidak akan mendengar. Mawas diri hanya membawa kita mengharapkan belas kasihan Tuhan. Karena kita menyadari, kalau bukan karena Tuhan, kita bukan apa-apa. Karena kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Siapa kita ini, saudara? Karena itu saya suka pujian yang dikarang oleh, bahkan dinyanyikan oleh Pak Niko. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapa kita sehingga kita ini hanya sebutir beleduk, saudara, debu. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara dan saya. Kita dianggap sebagai ciptaan yang sangat berarti buat Dia. Mawas diri akan membawa kita sepenuhnya berharap akan belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena kita menyadari kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya masih teringat ketika mertua saya meninggal. Selama di ICU saya menunggu bergantian, bergilir dengan adik ipar, saya tunggu. Kita berharap tentunya papi mertua saya akan disembuhkan Tuhan dan kembali bisa pulang ke rumah. Memang cukup lama dia ada di ICU, hampir 2 bulan saya menghitungnya. Nah, satu hari ketika dia sudah meninggal, lalu jasad dari mertua saya, petugas mengatakan, Pak, maaf, ini jasad Bapak akan saya bawa ke ruang mayat. Nah, jasad itu dibawa sampai ke ruang mayat dan saya mengikuti sampai ke dalam. Dalam hati saya hanya berkata seperti ini. Waktu masih hidup, waktu masih berkarya dan berjasa, betapa keluarga menghormati, banyak teman menghormati. Namun ketika meninggal, sepertinya barang tidak berguna. Hanya dibawa dengan kereta, didorong ke ruang mayat, dan setelah itu dibiarkan begitu saja. Tentunya di situ ada banyak juga mayat yang lain. Saya menyadari betapa tidak berharganya manusia saat dia mengalami kematian. Tapi puji nama Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kematian orang-orang benar, orang-orang yang dikasihi Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Jasad memang jasad, tetapi jiwa roh dari orang-orang percaya itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Mawas diri akan membawa kita sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Karena kita mengakui kita tidak mampu mengatasi kehidupan dan menjalani kehidupan ini tanpa penyertaan Tuhan. Kalau kita menyadari, kita tidak mungkin mampu mengatasi kehidupan. Saudara boleh kaya sekaya apapun, saudara tidak mampu untuk mengatasi. Baru orang kena COVID, saudara.
sekaya apapun, sebanyak berapapun uangnya, tidak mampu mengatasi untuk dia boleh sehat kembali. Untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Ada ungkapan mengatakan dengan uang, kamu bisa membeli apa saja. Dengan uang, kamu bisa pergi kemana saja. Namun dengan uang, kamu tidak bisa pergi ke surga. Dengan uang, kamu tidak bisa membeli keselamatan. Saudaraku, biarlah mawas diri menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang selalu ada dan bersama menyertai kehidupan kita. Mawas diri menyadarkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Mawas diri menyadarkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bukan bertanggung jawab atas orang lain. Seperti doa orang Farisi, seperti orang yang interupsi dalam pengajaran Yesus, yang memberitakan ada pembantaian yang dilakukan pada orang-orang Galilea. Kita tidak bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Karena itu penting mawas diri dalam hidup kita, introspeksi diri. Karena itu akan menyadarkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Galatia 6 ayat 4 dan 5 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang memikul tanggungannya sendiri. Saudara boleh melihat keadaanmu sendiri. Saudara boleh bermegah atas keadaanmu sendiri. Jangan melihat keadaan orang lain. Orang lain urusan orang lain. Yang dimaksud di sini tentunya dalam hal bukan kita tidak mau menolong atau tidak peduli dengan orang lain. Tapi acap kali kita selalu mengurusi orang lain. Sepertinya kita masih kurang kerjaan. Kita memperbincangkan orang lain, keburukan orang lain, kesalahan orang lain, kekeliruan orang lain, dosa orang lain. Sementara kita tidak pernah mawas diri tentang kondisi kehidupan kita sendiri. Padahal Alkitab ini mengatakan sebab setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat perenungan terakhir, saya sampaikan dari 2 Korintus 13 ayat 5 dan 2 Korintus 10 ayat 18. Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Alkitab justru mengatakan, uji dirimu, selidiki dirimu, artinya mawas diri, introspeksi pada keadaan kita sendiri. Apakah hari-hari ini dengan berbagai macam situasi, keadaan, sementara kita belum beribadah secara offline, bagaimana kondisi kerohanianmu? Bagaimana kondisi hatimu? Bagaimana keadaanmu sendiri? Jangan melihat urusan orang lain. Mari kita bersama-sama introspeksi diri sendiri, mengoreksi kerohanian sendiri, mencoba menyelami keadaan kerohanian kita seperti apa. Apakah masih engkau menyadari bahwa Yesus itu selalu ada, menyertai, menolong kehidupanmu hari lepas hari? Atau engkau sudah terasa jauh, bahkan kau acuh tak acuh dengan Tuhan?
Dan Alkitab ini sudah mengatakan, ujilah dirimu, apakah kamu tegak di dalam iman. Tegak dalam iman, kau tetap percaya. Sekalipun keadaan buruk, sekalipun saat ini kau mengalami krisis, apakah kau tetap percaya? Selidiki dirimu, periksa hatimu, periksa kehidupan rohanimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus ada di dalam kamu. Introspeksi, mawas diri, adalah sikap kehati-hatian akan segala ucapan yang kita ucapkan, akan perilaku yang kita lakukan. Mari kita mawas diri. Apakah selama ini perkataan kita adalah perkataan iman? Apakah bahasa yang keluar dari mulut kita adalah bahasa iman? Karena kita harus sadar kewargaan kita ada di surga. Warga negara kita itu ada di surga. Warga negara itu paling tidak memiliki dua aspek. Yaitu aspek bicara, bahasa, dan aspek budaya. Bagaimana bahasa saudara? Atau bahasa saudara sudah seperti bahasa dunia. Bahasa yang selalu berkata-kata negatif, mengeluh, mengomel, tidak pernah bersyukur. Atau budaya kehidupan saudara sudah berubah total. Seperti orang-orang dunia. Kebiasaan-kebiasaan lama saudara yang sudah mulai tergerus sekarang muncul kembali. Tidak bisa mengekang diri, garang dan mulai gampang marah, gampang tersinggung. Bagaimana? Mari kita mawas diri. Sebagai orang-orang percaya kita mawas diri, saudara. Penting introspeksi diri. Ayo, coba kita lihat. Mulai besok, pastikan ucapanmu adalah ucapan iman. Yang menunjukkan bahwa engkau tetap tegak di dalam iman. Karena bahasa surga adalah bahasa iman itu. Mari, coba. Dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jangan merasa bahwa saudara kuat. Jangan saudara merasa bahwa saudara hebat. Orang lain itu apa sih? Kita merasa diri kita itu sudah mampu segalanya, sudah pinter semuanya. Sudah pandai untuk berdebat. Yang dibutuhkan di dalam kekristenan bukan untuk berdebat, saudara. Tapi coba menjalani kehidupan dengan bahasa surgawi, dengan budaya surgawi. Itu yang penting. Berdebat tidak ada gunanya. Mawas diri akan menjauhkan diri kita dari mengharapkan pujian manusia, sesuai dengan 2 Korintus 10 ayat 18. Menjauhkan diri kita dari mengharapkan pujian manusia. Buat apa sih kita dipuji? Saya kalau dipuji, saya berkata, jangan memuji saya. Kalau kamu memuji saya, kamu sedang menggali lubang di depan saya untuk menjerumuskan saya, bahkan menguburkan saya. Kalaupun saya bisa membantu, yang engkau puji, yang engkau layak berterima kasih kepada Tuhan. Saya ini cuma kacung kampretnya Tuhan. Saya tidak mau dipuji orang. Gak ada gunanya, saudara. Malah membuat kita mudah jatuh. Sebaliknya hanya orang yang berharap mendapat pujian dan oleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan, itu orang yang tahan uji. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu, saudara. Ya, kita tidak mampu. Jangan merasa bisa semuanya. Mawas diri penting. Mengoreksi hidup kita. Jangan ngurusi orang lain. Kita ini suka ngurusi orang lain. Seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kalau engkau
Tidak ada. Kalau engkau sudah naik ke surga, apa murid yang kau kasih ini tetap hidup? Yesus berkata, kalau aku menginginkan dia hidup, ya dia akan hidup. Kalau dia mati, itu bukan urusanmu kok. Kita ini sering ngurusin orang, saudara. Tidak pernah mawas diri, tapi mawas orang. Ngawasi orang. Sepak terjang orang, kelakuan orang, kehidupan orang, rumah tangga orang. Kita terus ngurusin. Tapi tidak pernah ngurusin diri sendiri. Nah, lewat kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan, biarlah saudara mengerti bahwa sesungguhnya mawas diri akan membuat sikap kehati-hatian kita terhadap segala bentuk ucapan dan tindakan kita. Mawas diri akan membawa kita semakin rendah hati dan tidak merasa diri kita lebih unggul, lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Mawas diri sesungguhnya bahwa akan membawa kita mengharapkan hanya kepada belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan menyertai kehidupan kita, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Mawas diri akan membawa kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita mengakui kita tidak mampu mengatasi apapun tanpa penyertaan dan kekuatan Tuhan. Mawas diri menyadarkan kita untuk bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan atas orang lain. Mari kita sama-sama mengerti hal ini, bahwa mawas diri akan menjauhkan kita dari mengharapkan pujian manusia. Sebaliknya hanya berharap mendapat pujian oleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Tutup Alkitab saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan terus melihat, mengawasi, introspeksi diri, mawas diri. Karena kami tahu kami masing-masing bertanggung jawab atas kehidupan kami sendiri. Terima kasih, berkati atas firman yang telah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami boleh mendapatkan pewahyuan ini, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami boleh menyambut tubuh darah-Mu, mari Tuhan, kami tahu saat kami bersekutu dengan tubuh darah-Mu, ada kekuatan ilahi yang boleh mengalir dalam hidup kami. Saat kami lemah, kami kuat. Saat kami sakit, kami disembuhkan. Saat kami putus asa, kami boleh mengalami pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, saudara angkat roti saudara. Saudara ambil roti dan saudara angkat. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, setiap kali kamu makan roti ini, kamu mengingat akan kematian Tuhan sampai Yesus datang kepada 2 kali. Bukankah roti yang kita akan makan, yang sudah ada di tangan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Karena itu kami mengucap syukur, bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur, merupakan persekutuan kami dengan darah Kristus Yesus. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami telah mendapatkan kekuatan baru. Kami telah disembuhkan, dipulihkan. Kami telah mendapatkan pewahyuan yang baru.
Kami boleh selalu introspeksi, mawas diri dalam hidup kami, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Pada saat ini juga kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan negeri kami dari masa pandemi ini, supaya bangsa ini boleh mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kau berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi TNI Polri. Kau berikan hikmat, Engkau mengurapi mereka dalam tugas sehari-hari, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan kami tahu Tuhan, negeri kami adalah negeri yang diberkati Tuhan. Bangsa kami adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa ini biarlah mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.